Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita guys, Komikpedia Channel. Nah teman-teman, hari ini kita akan merekomendasikan 5 komik premium yang cukup bagus. Jadi teman-teman wajib mengkoleksinya ya, karena komik ini salah satu menjadi bestseller. Jadi ini part 1 ada 5 rekomendasi, nanti part 2 akan menyusul 5 komik lagi. Nah kita mulai guys dari yang pertama dulu. Ada First of North Star ya, saya akan bacakan reviewnya. Tahun 1999 X, dunia diselimuti bara api nuklir. Masyarakat yang beradab lenyap, dunia jatuh ke dalam masa yang kuat menindas yang lemah, di mana kekerasan merajalela. Di tengah situasi demikian muncullah pria dengan 7 bekas luka di dada, Kenshiro, penerus Hokuto Shinken kungfu sangat mematikan yang diwariskan turun-temurun. Kisah legenda sang penyelamat di akhir abad dimulai. Kau sudah mati. 1. Ini North Star ya, First of North Star. 2. Kenshiro menghancurkan Godland demi menyelamatkan Rin yang diculik. Akan tetapi suasana tenang tidak berlangsung lama. Musuh licik yang lebih keji, Jakal, menyerang desa Bet. Kali ini Jakal yang hanya tahu memojokkan serta membunuh mangsanya mengalami sendiri rasa takut menjadi mangsa yang diburu oleh Kenshiro. Mereka tak pantas didoakan. 3. Kenshiro bertemu dengan Rei, pemilik kungfu Nanto Suichoken yang berkelana mencari Airi, adik perempuannya Kenshiro, dan Rei, pengawal yang menyelamatkan desa Mamiya. Hal itu memicu kemarahan klan Kiba hingga mereka menahan Airi. Untuk menyelamatkan Airi, kedua master kungfu itu menggabungkan kekuatan mereka. 4. Ini North Star 4. Orang yang memiliki 7 bekas luka di dada dan berusaha menjelekkan nama Kenshiro ternyata adalah Jagi, kakak seperguruan Kenshiro. Dia menyimpan dendam pada Kenshiro karena menjadi pewaris Hokuto Shinken. Amarah Kenshiro pun meledak pada Jagi yang sangat jahat. Jagi, coba sebut siapa namaku. Nomor 5. Demi menyelamatkan Toki yang ditawan, Kenshiro datang ke Cassandra, kota raungan iblis. Namun Kenshiro yang membawa cahaya dan kehidupan untuk seluruh penghuni Cassandra dihadang oleh Uigur, si kepala penjara yang membangun legenda pulau penjara kematian. Mulai kini legenda Cassandra dan semua yang kau bangun akan musnah. 6. Kenshiro dan Raoh akhirnya bertemu. Pertarungan dahsyat keduanya berakhir seri karena masing-masing terluka parah. Sementara itu, akibat pukulan Raoh pada titik vitalnya, masa hidup Rei hanya tersisa beberapa hari lagi. Demi wanita yang dicintainya, dia bertekad untuk menghancurkan Yuda, bintang kecantikan yang menuntun kehancuran Nanto Rogosei sebelum dia mati. Yuda pakai saja darahku sendiri sebagai riasan. 7. Kaisar Suji Brother melawan tirani itu. Kaisar Suji Brother, pria terkuat Nanto Seiken yang juga seorang tiran, Shu, pria Jinsei yang melawan tirani itu. Kenshiro membantu untuk memperkuat pasukan perlawanan yang dipimpin oleh Shu. Akan tetapi Kenshiro menderita kekalahan di hadapan saudara yang tidak mempan terhadap Hokuto Shinken. Sementara Shu menyongsong maut nan keji. Saudara, satu helai rambut pun takkan kusisakan di dunia ini. 7.
muncul. Nomor 8. Rao dan Toki, kakak beradik kandung. Takdir menentukan keduanya saling berhadapan, darah panas dan darah dingin, keliaran dan ketenangan dalam pertarungan yang memperlihatkan cara hidup mereka masing-masing. Keduanya tidak menyerah selangkah pun dengan teknik Toki yang ajalnya sudah dekat. Bintang kematian pun bersinar di atas keduanya. Mari kita akhiri takdir kita. Rao. Nomor 8. Nomor 9. Usai mengalahkan Toki, Rao kembali berusaha menguasai dunia yang kacau. Nanto Gorosei yang dipimpin jenderal terakhir Nanto bergerak untuk menghentikan manuver pasukan Rao. Akan tetapi satu persatu mereka tumbang oleh kedahsyatan kekuatan Rao, sehingga muncul Juza sang awan yang bahkan mendapat pengakuan dari Rao. Aku adalah awan, aku akan bertindak sesuai keinginanku. Kita lanjut ke manga yang kedua guys, yaitu Black Clover. Ini Black Clover menceritakan seorang calon ksatria sihir, Asta dan Juno. Asta ini tidak mempunyai bakat dalam sihir, sementara Juno sebaliknya, dia menguasai elemen yang dikuasainya dalam ksatria sihir. Di sini sebuah dunia di mana sihir adalah segalanya. Asta seorang pemuda yang tidak bisa menggunakan sihir sejak lahir bercita-cita menjadi raja penyihir, yang merupakan puncak para penyihir demi membuktikan kekuatan dirinya dan memenuhi janji dengan teman. Lalu tantangan awal sangat penting yang harus lebih dulu dilaluinya dengan sukses adalah ujian masuk ordo ksatria sihir. Di sini kisah petualangan Asta dan sihir dimulai. Nomor 1. Nomor 2. Menerima perintah dari raja penyihir, Asta, Noelle dan Luke pergi menyelidiki sebuah dungeon misterius. Di sana mereka bertemu Yuno dan timnya dengan misi yang sama. Selain mereka, ternyata ada gerombolan dari kerajaan musuh, kerajaan Diamond, yang diam-diam juga mengincar sesuatu di aula harta dungeon tersebut. Lalu siapakah yang akan mencapai aula harta terlebih dahulu? Kita lanjutkan guys, yang ketiga. Asta berhadapan dengan Mars dari kerajaan Diamond, kerajaan musuh. Dalam pertarungan melawan musuh terkuat yang bahkan bukan tandingan Yuno, Asta terdesak dan dalam situasi buntu. Bagaimana arah duel maut yang sangat sengit ini? Nomor 3. 4. Ibu kota tiba-tiba diserang. Asta dan kawan-kawan pun berjuang mati-matian demi melindungi rakyat dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh kelompok tak dikenal. Akan tetapi situasinya berkembang ke arah yang tak terduga. Apakah yang tengah menanti di akhir pertempuran yang mempertaruhkan nasib negara ini? 5. Asta diculik dan Fuegeleon menderita luka parah hingga berada di ambang kematian. Raja penyihir tiba-tiba muncul dan menyerang balik menghadapi Eye of the Midnight Sun, kelompok teroris di balik penyerangan ibu kota. Pria terkuat di kerajaan akhirnya akan memperlihatkan kekuatannya. Babak kekacauan di ibu kota pun memasuki babak akhir. 7.
Asta menghadapi Baru, penculik banyak anak kecil dengan tujuan mengambil kekuatan sihir mereka. Asta terpaksa harus menjalani pertarungan yang berat menghadapi lawan yang telah berubah menjadi monster gara-gara perbuatan Sally, si ilmuwan sihir. Tapi berkat kekuatan Baru Gouge, situasi pun balik. Mereka terlihat telah berhasil mengalahkan lawan. Akan tetapi 8. Di akhir duel maut, Asta berhasil memukul mundur para petinggi Eye of the Midnight Sun. Tetapi diketahui bahwa orang yang bekerja sama dengan organisasi teroris tersebut ada di antara komandan Ordo Kesatria Sihir. Siapakah pengkhianat itu? Kenyataan yang mengejutkan akan terkuak. 8. Veto Third Eye, salah satu petinggi Eye of the Midnight Sun, tiba-tiba saja muncul di tengah battle royale antara Black Bull dengan para penyihir Quill. Magna dan Luck pun menghadang. Akankah mereka berdua memiliki kemungkinan menang setelah diperlihatkan perbedaan kekuatan sihir yang mutlak? 9. Di akhir duel yang sengit, Asta melepaskan satu serangan sekuat tenaganya ke Veto Eye of the Midnight Sun. Tetapi situasi krisis kembali datang. Di hadapan musuh yang hendak meledakkan diri beserta sekitarnya, Yami akhirnya muncul. Siapakah yang akan dapat melampaui batasnya? Kegelapan atau keputusasaan? Page Quill dasar laut mencapai klimaks. 10. Kedua lengan Asta yang terkena sihir purbakala tak bisa digerakkan lagi. Anggota Black Bull yang mengetahui fakta itu pergi menyebar ke berbagai tempat untuk mencari cara menyembuhkannya. Asta bersama Noelle, Finral dan kawan-kawan menyusul Vanessa dan berhadapan dengan ratu yang berkuasa di hutan penyihir. Tapi di saat yang bersamaan, pasukan terjahat dan terburuk semakin mendekati hutan. 13. Ujian Royal naik untuk membentuk pasukan pilihan terkuat akhirnya dimulai. Banyak penyihir yang akan mengikuti turnamen duel menghancurkan kristal dengan satu tim 3 orang. Asta menjadi satu tim dengan Mimosa dan Shark yang kepribadiannya sulit ditangani. Mereka pun tampil pada pertandingan pertama. Mereka menerima serangan sengit dari tim lawan dan langsung berada dalam situasi krisis tanpa jalan keluar. Pada pertandingan kedua, kakak laki-laki Mimosa yang ajaib pun akan muncul dengan elegan. 14. Di ronde kedua ujian seleksi Royal naik, tim Asta dan kawan berhadapan dengan tim yang dipimpin oleh Chris Vermilion, kakak Mimosa. Dengan kerjasama Shark dan Mimosa, dengan semangat miliknya serta perangkap keahlian Shark, Asta menyerang maju. Sementara di pertandingan kedua, duel kakak tadi yang telah ditampilkan Finral dan Tangris. Kalau tidak tahu, ini yang namanya Shark. 15. Ujian Royal naik mencapai klimaks. Di tengah-tengah duel yang semakin kacau, tim yang berhasil meraih mahkota juara adalah: apakah Asta dan Yuno berhasil melewati ujian dan bergabung dengan pasukan elit tersebut di bawah Raja dan Raja Penyihir? Royal naik pun diresmikan dan pertempuran baru untuk memusnahkan Eye of the Midnight Sun dimulai. 16. Gouge dan kawan-kawan yang mendapat serangan dari Eye of the Midnight Sun mendapatkan peluang untuk membalikkan keadaan berkat aksi Henry. Di lain pihak, Yami yang semakin mencurigai VGNs sedang menunggu untuk bertemu dengannya, tapi ternyata VGNs tengah menemui Raja Penyihir di ibu kota. Dan terjadilah suatu insiden yang menghamparkan semuanya. 17. Tubuh teman-teman yang telah direbut oleh Elf jadi membantu Raya. Asta dan kawan-kawan pun menjadi tak berdaya menghadapi kekuatan lawan yang mencengangkan. Kemudian pada diri Yuno yang muncul di hadapan Asta yang berusaha melarikan diri juga, terjadi keanehan. Balas dendam terhadap manusia oleh Elf pecah di berbagai tempat di kerajaan. Salah satunya adalah desa terpencil tempat Asta dan Yuno dibesarkan. 18. Magna dan Vanessa yang berusaha untuk mengembalikan kembali Luke yang berubah menjadi elf menjalani pertempuran yang berat. Kemudian Asta datang. Sementara itu markas Black Bull yang mengalami kerusakan sampai hancur
Berkat sihir Henry kembali menjadi bersatu, berubah bentuk dan terakhir kembali menjadi Ranking Black Bull. Kelompok Black Bull pun menuju ibu kota untuk melindungi orang-orang. Ini nomor 18. Nomor 19. Para elf yang bersemayam di Langris dan ibu kota dan anggota Golden Dawn berkumpul di ibu kota. Di tengah-tengah pertempuran Yami dan Viral yang mengejar Langris, muncul seseorang dan situasi langsung berbalik. Ditambah lagi bala bantuan terkuat dari Nozel dan kawan-kawan juga akhirnya tiba di Kastil Clover. Pertempuran elf dan kesatria sihir pun semakin sengit. 20 dan 21. Vanessa dan kawan-kawan dibawa ke dunia sihir mimpi Dorothy, kemudian Ordo Coral Picok yang telah dikuasai elf. Bagaimanakah cara mereka menghadapinya di ruang tempat Dorothy memiliki kekuatan absolut? Asta dan kawan-kawan juga menghadapi serangan kuat dari sihir mata dan cermin kakak beradik Gouge dan Mary yang telah berubah menjadi elf. Sementara itu para kesatria sihir lainnya pun pergi menuju istana bayangan tempat berkumpulnya elf. Dan pertempuran semakin sengit lagi. Nomor 20. Ini nomor 20. Sekedar info ya, untuk First of North Star tadi masih ongoing, masih sekitar 14 sampai nomor 14. Yang Black Clover ini juga masih ongoing. Ini terbaru nomor 21. Yuno tiba di pusat istana bayangan dan para elf yang mengejar batu sihir miliknya itu. Ketika kisah pertalian nasib selama ratusan tahun mencapai bagian akhir, keberadaan jahat yang telah merancang itu semua menampakkan sosoknya di tengah-tengah manusia dan elf yang mulai ditelan oleh kebencian, keputusasaan, dan niat jahat. Hati Asta dan Yuno yang tak pernah patah menjadi harapan terakhir. Ini teman-teman masih ongoing ya, jadi teman-teman kalau mau beli silahkan ke media terdekat atau di Tokopedia saya Nana Al Shop ada. Lanjut guys, kita ke My Hero Academia. Ini juga rekomendasi buat teman-teman ya yang mau koleksi komik. Jadi ya ini wajib dikoleksi karena My Hero Academia ini juga komik tentang superhero yang masing-masing siswa dari sebuah akademi mempunyai kekuatan hero sendiri-sendiri atau masing-masing. Yang pertama, di suatu masa saat sebagian besar orang memiliki kekuatan super yang disebut dengan quirk, aku Izuku Midoriya, seorang penggemar hero yang bercita-cita mengikuti jejak sang hero nomor 1 di dunia, All Might, malah divonis tidak memiliki quirk. Inilah awal ceritaku menuju hero nomor 1 di dunia plus ultra. Ini namanya Izuku Midoriya. Nah, dua seperti ini guys tampilannya. Nomor 2, pelatihan pertarungan kelompok. Walau masih belum mahir menggunakan quirk, tapi aku tidak mau kalah dari yang lain. Beruntung yang menjadi rekan setimku adalah Uraraka, gadis baik yang menolongku saat ujian masuk. Lalu yang akan jadi lawan kami adalah Kachan. 3, aliansi villain atau entah apa itu namanya mau membunuh All Might. Berani banget toko figuran kayak mereka. Semua yang mengganggu pasti akan kuhabisi. Ini nomor 3. Nah, ini toko utamanya. Nomor 3. 4. Setelah meraih peringkat 1 dalam lomba lari halang rintang, Deku justru mendapat kesulitan dalam lomba kuda perang dan menjadi incaran peserta lain. Tapi aku yakin Deku pasti akan baik-baik saja. Aku juga tidak akan kalah. Ayahku, lihatlah aku baik-baik. 5. Covernya seperti ini ya. Akhirnya festival olahraga Akademi UE memasuki babak akhir. Walau saling bertarung, tapi kami semua adalah teman sekaligus rival. Aku juga harus menunjukkan pertarungan yang tidak membuat hero seperti kakak merasa malu.
Setelah festival olahraga berakhir, kami mendengar kabar bahwa kakak Ida telah diserang oleh villain. Ida berusaha untuk tetap tegar, tapi beberapa hari setelah itu kami diberi kesempatan untuk magang bersama hero profesional. Demi jalan yang ingin kutempuh, juga demi mengubah diriku sendiri, aku tidak akan lari lagi dari ayah. Ini nomor 6 ya. Nomor 6. Covernya seperti ini. 7. Seseorang hero harus selalu memiliki keyakinan yang kuat, akan tetapi kalau sampai salah mengartikan keyakinan tersebut, maka kalian akan kehilangan arah tujuan. Hal yang akan kalian pelajari atau rasakan dari pengalaman magang ini tergantung pada diri kalian sendiri. Sekian, berjuanglah secara profesional. Nomor 7 teman-teman ya, seperti ini covernya. 8. Ujian praktek akhir semester Akademi UE telah dimulai. Tak disangka ujiannya berupa pertarungan melawan para guru secara berpasangan. Dibandingkan dengan Todoroki yang menjadi pasanganku, aku sama sekali tidak bisa apa-apa, tapi aku pasti akan lulus. 9. Ini gambarnya seperti ini ya. 9. Saat sedang mengikuti training camp untuk mengembangkan kuir, para siswa mendadak diserang oleh villain. Apa sebenarnya tujuan mereka? Kenapa mereka bisa tahu lokasi kami? Firasatku buruk, tapi semua pasti akan baik-baik saja karena kami kuat. Ini nomor 9 ya, harganya 40.000. 10. All for one. Bakugo diculik oleh villain. Akibat serangan kali ini banyak teman-temanku yang terluka. Bahkan Akademi UE juga mendapat banyak kecaman dari masyarakat. Padahal baik aku maupun teman-temanku sudah berjuang semampu kami. Apa yang harus kami lakukan setelah ini? Ini yang nomor 10. Nomor 11. Covernya seperti ini. Muncul pria bertopeng yang mampu mengalahkan para hero hanya dalam sekejap mata. Sanggupkah All Might mengalahkan pria yang memiliki berbagai macam quirk itu? Ini bukan saatnya merasa takut, karena ada seorang teman yang harus kuselamatkan. Ini nomor 11. 12. Covernya seperti ini. Menciptakan jurus pamungkas. Aku jadi semangat. Baiklah, akan kuperbarui juga kostummu untuk menunjukkan diriku yang baru. Kita pasti akan lulus ujian lisensi sementara. 12. 13. Tahap terakhir dari ujian lisensi hero sementara adalah misi penyelamatan. Kemampuan membaca kondisi, kecepatan reaksi, dan yang terpenting koordinasi bersama rekan. Wah, apa itu? Villain muncul di dekat lokasi pengungsian. Aku harus cepatnya ikut menolong. Ini yang nomor 13. Covernya seperti ini. 14. Liburan musim panas berakhir dan semester kedua pun dimulai. Kegiatan internship hero, apa bedanya dengan kegiatan magang yang sudah kami lakukan? Selain itu juga ada kakak kelas yang kelihatannya kuat. Apa mereka itu? Big Three. Ini yang nomor 14. Nomor 15. Suku Midoriya, Fighting Fate. Kenapa gelagat Midoriya jadi aneh? Sejak kembali dari kegiatan internship, ada gadis yang lagi dalam bahaya, atau ada organisasi gelap yang lagi beraksi diam-diam? Ya, cerita kayak gitu cuma muncul di komik sih. Rasanya aku juga jadi ingin pergi ke tempat yang banyak hero ceweknya. Rasanya aku jadi ingin pergi ke tempat yang banyak hero ceweknya. 16. Covernya seperti ini. 16. Saya teman-teman biar tidak bingung nanti kalau beli-beli komik ya. Grup intern Midoriya, Kirishima serta Urakara
Grup intern Midoriya, Kirishima, serta Uraraka dan Asui bergabung dengan para hero profesional untuk melaksanakan sebuah misi penyelamatan. Kirishima, kau adalah pria yang dapat diandalkan sebab kau berani pasang badan demi melindungi rekanmu. Terjanglah semua tantangan dengan penuh percaya diri. Ini yang cover 16. 17. Saat melihat sosokmu menghilang di balik gelapnya lorong itu, aku merasa sangat menyesal karena tidak bisa berbuat apapun. Aku menyadari bahwa diriku ini memang masih lemah, tapi aku takkan membiarkanmu bersedih lagi, Eri. Aku akan menjadi pahlawan bagimu. 17 ya teman-teman ya. 18. Bright Future. Midoriya berhasil mengerahkan seratusan kekuatannya dengan meminjam kekuatan Quirk memutar kembali milik Eri. Hero itu pasti adalah sosok yang hadir untuk bertarung demi melindungi suatu hal dan juga orang-orang. Dia ini senantiasa terpatri plus Ultra. Ini yang nomor 18. 19. Covernya seperti ini ya. Kehidupan di sekolah tak akan terlalu berkesan kalau tidak ada festival budaya. Belakangan ini kasus-kasus lain datang silih berganti dan bikin stres. Jadi ayo kita hibur teman-teman kita di jurusan lain dengan pertunjukan band. Sejujurnya kami khawatir apa kami bisa meramaikan festival budaya, tapi percaya diri dan hajar saja semuanya dengan rock. 19. Nomor 20. Meskipun banyak yang senang dengan festival budaya, sebuah pesta impian setahun sekali yang digelar siswa untuk siswa, ternyata ada yang menyimpan kegelapan di dalam hatinya yang dan berencana mengacaukan acara besar ini. Menjadi hero bukan hanya menolong desa kesulitan, tapi juga membuat semua orang tersenyum. 20. 21. Gawat, Nomu lagi-lagi mengacau di kota. Ayah Todoroki, Endeavor kini sedang berjuang mati-matian melawan Nomu yang sulit dikalahkan. Keadaannya sempat membuat Todoroki khawatir, tapi Endeavor pasti akan baik-baik saja sebab Endeavor adalah hero nomor 1. Ayo kita percaya padanya dan terus dukung dia hingga akhir. Nomor 22. Latihan terus gabungan kelas A versus kelas B sudah dimulai. Wah, kelas B memang hebat. Kemampuan Quirk mereka berkembang pesat. Ditambah lagi mereka punya jurus-jurus andalan baru. Kami juga tidak boleh lengah dan harus memikirkan strategi dengan hati-hati. Bakugo, tunggu, jangan gegabah. Nomor 22. Ini yang paling baru nomor 22 ya, sebenarnya masih ongoing. Jadi teman-teman harus mulai, jika mengoleksi My Hero Academia harus mulai dari awal. Sekarang lanjut. Kita ke Blue Lock. Ini komik tentang olahraga ya. Bentuknya seperti ini. Tahun 2018 timnas Jepang tereliminasi pada putaran per-8 final Piala Dunia. Akibat kegagalan ini, Persatuan Sepak Bola Jepang mendirikan training camp Blue Lock mengumpulkan 300 orang penyerang pelajar tingkat SMA supaya Jepang menjadi juara Piala Dunia. Jinpachi Ego, laki-laki yang menjabat sebagai pelatih, menegaskan yang dibutuhkan Jepang itu striker yang penuh keegoisan, penyerang yang tidak terkenal. Yoji Isagi dan teman-teman penyerang lainnya mengikuti training di mana mereka bersaing satu sama lain. Training yang akan mengubah diri mereka menjadi egois. Ini Blue Lock ya, tentang olahraga, tentang sepak bola ya. Nomor 1. Nomor 2. Di hadapan kritikan masyarakat dan media massa yang memanas serta sorot mata sinis gelandang kebanggaan Jepang Sai Itoshi, training Blue Lock akhirnya dimulai. Babak penyisihan memakai sistem setengah kompetisi di mana 2 dari 5 tim dinyatakan lolos. Isagi dan teman-teman di tim Z mengalami pertandingan yang sangat berat. Yang pertama kalinya dengan seluruh tim adalah penyerang. Yang diperlukan untuk menang adalah senjata yang hanya ada pada diri sendiri. Temukan senjata yang akan menghasilkan ego. Nomor 2. Cover nomor 3. 2 dari 4 pertandingan seleksi tahap 1 Blue Lock sudah selesai.
Setelah merasakan kesenangan berhasil mengalahkan lawan dalam duel serius yang mempertaruhkan karir mereka, Isagi dan tim Z menghadapi pertarungan ketika melawan tim W dengan semangat tinggi. Tapi di luar dugaan ternyata terjadi perpecahan dalam tim Z sendiri. Ditambah lagi dengan adanya masalah Hyoma Jikiri yang mulai menyerah. Dapatkah mereka mengatasi serangan ganas Wanima bersaudara jagoan tim W? Temukan senjata yang akan menghasilkan ego. Nomor 3, pink komiknya, covernya. 4. Pertandingan terakhir seleksi tahap 1 Blue Lock dimulai. Isagi dan teman-teman tim Z mengikuti pertandingan yang menentukan takdir. Satu-satunya pilihan hanya menang, kalah atau seri sama dengan eliminasi. Lawan mereka tim V, tim paling kuat di blok 5 yang dibawahi oleh Genius Senshiro Nagi. Apakah kekuatan Z yang dikerahkan mati-matian mampu menghadapi serangan tim V yang luar biasa hebat? Kunci kemenangan adalah kemampuan memproduksi gol. Kalau kalah, karir tamat. Ayo berjuang para pemain egois. Kalah, karir tamat. Tidak ada pilihan lain selain menang. Wajar saja kan, itulah dunia pertarungan. 5. Berhadapan dengan tim V yang membanggakan kemampuan mencetak gol sang Genius Nagi, tim Z berhasil mengejar hingga skor 3-3 pada 15 menit babak kedua. Para pemain mencari kebangkitan diri menuju level berikutnya dan menemukan kembali permainan mereka sendiri. Apakah Isagi memahami sosok dirinya yang menyimpan kesia-siaan dalam permainannya sendiri dan dapat merubah gol dari lawan yang kuat? Lepaskan tembakan dengan senjata yang baru, lampaui batas. Satu pilihan berevolusi, satu pilihan tembak, satu pilihan menang. Seorang penyerang tidak butuh alternatif. Blue Lock volume 5. Volume 6 covernya seperti ini ya, hijau. Isagi dan teman-teman tim Z lolos seleksi tahap 1 Blue Lock. Satu persatu membuka lembaran baru, melanjutkan ke seleksi tahap 2 yang menantang kemampuan individu. Yang menanti mereka di tempat selanjutnya adalah Blue Lock Man. Sistem kiper paling canggih. Apa materi trainingnya? Seluruh aspek seleksi tahap 2 akan terkuak. Pertemuan dengan para penyerang yang tak dikenal dan pertandingan baru dengan aturan yang mengejutkan menanti lagi. Menanti Isagi. Kalau targetnya mencapai puncak dunia, terjanglah lawan dan kawan cetak gol. Ini dari Blue Lock ya, masih sampai 6 dan ini masih ongoing. Ya, masih banyak yang harus dikoleksi. Jadi teman-teman kalau ingin mengoleksi Blue Lock cukup bagus komiknya. Tokyo Ref 1, rekomendasi komik premium yang paling menarik atau yang paling populer. Part 1 terakhir, Tokyo Revenger. Hinata satu-satunya gadis yang pernah dipacari dalam seumur hidup Takemichi saat mereka SMP. Dibunuh oleh geng Tokyo Manji, aliansi berandalan yang bahkan tidak bisa ditangani polisi. Takemichi saat ini tinggal di apartemen berdinding tipis dan kerap disuruh kerja keras oleh manajer yang lebih muda daripadanya. Dipicu oleh kematian sang mantan pacar, Takemichi, mantan berandalan yang masa kejayaannya sampai masa SMP, melintasi waktu ke masa SMP 12 tahun lalu. Semua demi menyelamatkan Hinata dan mengubah hidupnya yang selalu jadi tukang kabur. Takemichi akan balas dendam kepada geng Tokyo Manji yang paling keji, Saindero Kanto. Nomor 1. Nomor 2, Takemichi, pria tak berguna mantan berandalan melintasi waktu ke masa SMP 12 tahun lalu demi menyelamatkan mantan pacarnya yang amat disayanginya, Hinata. Hinata tewas dibunuh geng Tokyo Manji yang keji. Takemichi yang menarik perhatian kekuatannya Mickey lantas bergabung dengan Toman. Saat kembali ke masa kini, sahabat lamanya yaitu Akun ternyata telah menjadi petinggi Toman. 3. Demi menyelamatkan Hinata, mantan pacar tercinta yang dibunuh aliansi preman geng Tokyo Manji, Takemichi, si cowok payah dan mantan berandalan melintas waktu ke masa SMP 12 tahun yang lalu. Demi mencegah bentrokan dengan Mobius yang menjadi pemicu keretakan Toman, Takemichi berusaha membujuk Mickey, namun mereka mendadak diserang Mobius. Takemichi pun bingung dengan perubahan situasi yang drastis dan masa lalu yang berbeda dengan yang diketahuinya. Kemudian senjata pembunuh semakin mendekati Dragon. Nomor 3. 4.
Takemichi ingin mencegah kematian Dragon, namun akhirnya pisau mematikan Kiyomasa tetap menghujam Dragon. Takemichi jatuh dalam keputusasaan di hadapan Dragon yang tumbang. Apakah masa depan memang tidak bisa diubah? Balas dendam sesungguhnya pun dari Takemichi pun dimulai. 5. Perjuangan Takemichi untuk menjadi pemimpin meski dipermainkan takdir pun dimulai. Ini yang nomor 5. Dan terakhir nomor 6. Takemichi bertekad untuk menjadi pemimpin Toman demi membawa pulang Baji ke Toman, demi menyingkirkan Kisaki, biangkir semua kejahatan, dan demi benar-benar menyelamatkan Hina. Misi tersulit Takemichi dimulai. Jadi ini ya teman-teman ya, jadi rekomendasi untuk komik premium hari ini ada 5, sementara ya sebenarnya masih ada banyak, tapi yang wajib teman-teman koleksi yang menurut saya bagus adalah ke-5 ini. Masih ada 5 lagi nanti di part 2. Yang pertama itu adalah First of North Star, terus Black Clover, My Hero Academia, terus Tokyo Revenger sama Blue Lock. Dan semuanya ini masih ongoing, masih banyak cerita selanjutnya dan layak untuk dikoleksi. Dan teman-teman mungkin cukup itu saja untuk rekomendasi komik premium hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.